action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B akan menjelaskan terkait media pembelajaran di SMP Muhammadiyah 4 Surabaya, di mana nantinya kami akan mengaplikasikan media pembelajaran berbasis komputer sesuai dengan kondisi sekolahnya. Sebelum itu, izinkan anggota dari kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama dari saya, perkenalkan nama saya Fenia Abdatur Rahma. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Miftahul Rahmah. Halo, perkenalkan nama saya Diana Marina Divayanti. Halo, perkenalkan nama saya Fauzan Putra Afandi. Halo, perkenalkan saya Laila Safira Ramadina. Halo, perkenalkan nama saya Sabita Faizatul Adibah. Penelitian dan pengabdian sekolah SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. Pemilihan lokasi. Pada awalnya, kelompok kami memilih lokasi di SMP 22 Surabaya. Tetapi karena ada faktor prosedural yang cukup sulit dan juga waktu yang singkat, kelompok kami memutuskan untuk mengganti sekolahnya. Setelah kami searching, kita menemukan lokasi baru, yaitu di SMP Muhammadiyah 4 Surabaya, yang terletak di Jalan Gadung 3, nomor 7, Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Alasan kami memilih lokasi ini karena lebih dekat, mudah diakses, memiliki prosedur yang tidak sulit, dan juga dari pihak sekolah menerima dengan baik untuk kita melakukan penelitian di sana. SMP Muhammadiyah 4 Surabaya ini terletak satu wilayah dengan SD 6 Muhammadiyah dan juga SMA 3 Muhammadiyah Surabaya. Di SMP 4 Muhammadiyah ini terdapat satu ruang laboratorium yang hanya diperuntukkan untuk ujian komputer saja, tidak dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dan juga di SMP Muhammadiyah 4 Surabaya ini terdapat satu lapangan basket yang cukup luas. Gedung ini terdiri dari 4 lantai. Fasilitas-fasilitas yang ada di SMP 4 Muhammadiyah ini termasuk di kelas 8A ada 2 AC, 1 kipas angin, 28 meja, 26 kursi, 1 papan tulis, 2 lampu, dan 12 jendela. Latar belakang pemilihan lokasi ini dikarenakan para guru-guru yang memerlukan fasilitas komputer yang harus dimiliki setiap siswa, dan juga guru-guru memerlukan inovasi baru tentang aplikasi komputer yang akan diterapkan pada aplikasi komputer lainnya. Selain guru-guru yang memerlukan aplikasi komputer, para siswa-siswi juga memerlukan penerapan aplikasi komputer. Dan juga para siswa-siswi membutuhkan inovasi pembelajaran bermedia komputer agar ketertarikan mereka terhadap matematika bertambah. Wawancara media pembelajaran. Kita melakukan 2 cara, yaitu interview dan pengumpulan data. Interview dilakukan kepada kepala sekolah dan juga guru matematika kelas 8A. Kepala sekolah, pertanyaannya seputar tentang apakah ada ketentuan bagi guru dalam penggunaan media pembelajaran, apakah kesulitan yang dialami guru dalam memberikan media pembelajaran, dan fasilitas apa saja yang diberi oleh sekolah kepada guru. Untuk guru matematika, pertanyaannya seputar tentang materi apa yang sulit dipahami oleh siswa dan apa alasannya, biasanya menggunakan media pembelajaran apa, dan media pembelajaran efektif yang digunakan selama ini seperti apa. Untuk pengumpulan data, kita lakukan kepada 24 siswa-siswi kelas 8 SMP Muhammadiyah 4 Surabaya.
Pertanyaannya seputar tentang penggunaan media pembelajaran yang digunakan itu mudah dipahami atau tidak, materi matematika yang dianggap susah itu apa, dan juga materi yang dianggap mudah itu apa. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode yang telah kami gunakan dalam kegiatan observasi di sekolah SMP 4 Muhammadiyah Surabaya. Adapun langkah-langkahnya, langkah yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu sekolah yang akan kita gunakan dalam kegiatan observasi. Lalu yang kedua, kita akan mengunjungi sekolah tersebut guna untuk meminta izin kepada pihak sekolah. Yang selanjutnya, kita akan menghubungi pihak humas dulu untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita itu apa. Lalu setelah itu humas akan menyampaikan kepada wakakurikulum maksud dari tujuan kita datang ke sekolah tersebut. Setelah wakakurikulum menyetujui, kita akan kembali lagi ke sekolah tersebut guna untuk berdiskusi tentang rencana kita ke depannya, yaitu tentang kapan pelaksanaan observasi dan juga pelaksanaan penelitiannya. Setelah tanggal yang sudah ditentukan bersama wakakurikulum, kita akan kembali lagi ke sekolah untuk melakukan observasi kelas secara langsung bersama guru matematika, di mana guru matematika tersebut akan menjelaskan kepada siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang telah tersedia di sekolah. Selanjutnya, setelah observasi kelas selesai, kita akan lanjut memberikan angket kepada siswa atau peserta didik dan juga mewawancarai kepala sekolah, guru dan guru matematika. Lalu langkah yang terakhir, kita akan merancang laporan di mana isi laporan tersebut adalah mengenai data-data dari observasi kelompok kita dari sekolahan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pemilihan materi. Pemilihan materi pada kelompok kami memilih materi persamaan linear dua variabel atau yang sering disebut dengan SPLDV, di mana pemilihan materi tersebut kami sesuaikan dengan kurikulum dan juga kalender akademik dari SMP 4 Muhammadiyah Surabaya. Nah, selanjutnya yaitu ulasan singkat materi SPLDV yang akan kami gunakan. Jadi, SPLDV merupakan singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel. Suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2, misalnya variabel X dan variabel Y. Nah, ada bentuk umum dari SPLDV sendiri, yaitu AX plus BY sama dengan C. Dengan X dan Y sebagai variabel, A dan B sebagai koefisien, dan C sebagai konstanta. Nah, ada beberapa metode dalam menyelesaikan soal persamaan linear dua variabel. Yang pertama yaitu dengan metode substitusi, yaitu dengan cara memasukkan suatu persamaan ke persamaan yang lain. Yang kedua ada metode eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soal. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan solusi dari persamaan X min Y sama dengan 1 dan 2X min Y sama dengan 4 dengan metode eliminasi. Nah, tadi metode eliminasi yaitu metode menghilangkan. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama kita tulis dulu persamaan X min Y sama dengan 1, lalu persamaan yang kedua 2X min Y sama dengan 4. Nah, lalu untuk mencari variabel yang X, maka kita harus menghilangkan variabel yang Y terlebih dahulu. Nah, karena variabel Y di sini sudah setara, maka dapat langsung kita coret saja. Setelah itu langsung X min 2X sama dengan min X, 1 min 4 sama dengan min 3. Didapatkan nilai X sama dengan 3. Lanjut kita mencari variabel yang Y. Maka kita harus menghilangkan variabel yang X. Karena variabel yang X belum setara,
persamaan 1 dan persamaan 2, maka harus kita kalikan terlebih dahulu. Untuk persamaan yang pertama kita kalikan 2, persamaan yang kedua kita kalikan 1, menghasilkan nilai 2x min 2y sama dengan 2. Lalu persamaan yang kedua 2x min y sama dengan 4. Lanjut, min 2y min y sama dengan min y. Lalu 2 min 4 sama dengan min 2. Didapatkan nilai y sama dengan 2. Nah, lanjut yang contoh soal kedua, yaitu tentukan solusi dari persamaan x min y sama dengan 1 dan 2x min y sama dengan 4 dengan metode substitusi. Tadi metode substitusi yaitu memasukkan. Nah, langsung saja ke pembahasan. Di sini x min y sama dengan 1. Kita tulis persamaan yang pertama dulu. X min y sama dengan 1. Lalu kita pindah ruas y-nya, x sama dengan 1 plus y. Setelah itu kita tulis persamaan yang kedua, yaitu 2x min y sama dengan 4. Lalu x-nya sudah kita dapat 1 plus y, kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, min y sama dengan 4. Lanjut kita kalikan 2 plus 2y min y sama dengan 4. 2 plus y dari nilai yang ini sama dengan 4. Y sama dengan 4, pindah ruas 2-nya min 2. Maka diperoleh nilai y sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk lagi ke persamaan yang pertama. X min y sama dengan 1. X min y-nya telah kita dapat nilai 2. Kita masukkan ke dalam sini. Sama dengan 1. X sama dengan 1 min 2 pindah ruas plus 2. X sama dengan 3. Nah, sudah didapat bahwa X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Ya, saya akan menjelaskan tentang rencana pembuatan media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran yang kami ambil adalah materi interaktif dengan menggunakan aplikasi Scratch. Kenapa kita memilih menggunakan aplikasi Scratch? Karena banyak sekali keunggulan aplikasi ini untuk pembelajaran yang dilakukan di kelas. Salah satunya adalah materi bisa diedit sedemikian hingga menjadi interaktif dan lebih membuat aktif siswa sehingga suasana pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Dan dari hasil observasi, siswa tidak terlalu menyukai pemaparan materi menggunakan video animasi, sehingga kita memilih materi interaktif sebagai metode penyampaian materi. Pemilihan media pembelajaran juga berdasarkan pertimbangan bahwa fasilitas laptop pribadi yang tidak dimiliki semua siswa untuk membantu proses pembelajaran dan fasilitas komputer dari sekolah yang hanya bisa digunakan ketika ujian. Sehingga dengan Scratch yang bisa diakses melalui handphone bisa dapat memudahkan siswa untuk menggunakannya dalam pembelajaran di kelas. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan materi dan media pembelajaran kami ketika di SMP Muhammadiyah 4 Surabaya nantinya. Yang pertama kami awali dengan bentuk elips, karena bentuk elips ini melambangkan awalan dan juga akhiran. Lalu ada perencanaan materi di sini sebagai proses, lalu dilanjutkan dengan memilih materi, juga kami lambangkan sebagai proses persegi panjang. Lalu ketika kita memilih materi, kita sesuaikan dengan kurikulum. Di sini pakai decision, apakah materi tersebut sesuai kurikulum. Jika tidak, maka kami akan memilih materi yang sesuai dengan kurikulum. Lalu jika sesuai dengan kurikulum, langsung kami lanjut perencanaan media pembelajaran, di mana perencanaan media pembelajaran ini juga termasuk proses. Lalu kita membuat media pembelajaran, lanjut mengaplikasikan ke kelas 8 dan masuk kelas. Nah, ketika mengaplikasikan ini, kami pembelajaran tatap muka, di mana ketika pembelajaran tatap muka kami mengawali dengan salam pembuka, lalu berdoa dan cek kehadiran siswa. Di sini kita pakai decision lagi, apakah siswa tersebut hadir, dan jika siswa tersebut hadir, mereka akan merespon dengan menyebutkan suasana hatinya. Dan ada decision lagi, apakah suasana hatinya senang. Jika tidak, kita menanyakan alasan. Apa alasan
dia untuk menjadikan suasana hatinya menjadi senang. Lalu respon siswa. Di sini output dari menanyakan alasan kita pakai jajar genjang. Lalu jika senang, kami langsung lanjut ke absen selanjutnya. Di sini di decision menanyakan kehadiran. Jika tidak hadir, kami menanyakan alasan kepada peserta didik yang hadir. Lalu ada decision lagi, bagaimana respon siswa tersebut. Nah, ini respon siswanya menjawab atau tidak menjawab. Jika menjawab, kami langsung lanjut ke absen selanjutnya. Dan jika tidak menjawab, kami tetap melanjutkan absensi cek kehadiran tadi. Setelah absen selesai, ini kita pakai jajar genjang karena ini termasuk output dari absen selanjutnya ini tadi. Setelah absensi selesai, kami langsung menanyakan materi terkait SPLDV dan respon peserta didik pun apakah menjawab atau tidak menjawab terkait materi SPLDV tadi. Lalu jika tidak menjawab maupun menjawab, kami langsung memberikan materi singkat tentang SPLDV. Kami mengulas materi tentang SPLDV. Lalu kami memberikan instruksi untuk menggunakan materi interaktif, di mana materi interaktif ini yang kami gunakan adalah Scratch yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang tadi. Lalu siswa melakukan ini termasuk output dari memberikan instruksi untuk menggunakan materi interaktif tadi. Setelah materi interaktif berakhir, lalu kami menanyakan jumlah benar atau salahnya dari siswa tersebut. Jika jumlah benarnya sudah dijawab dan jumlah salahnya sudah dijawab, maka kami langsung memberikan pembahasan soal terkait pembahasan soal yang sudah berada di materi interaktif tadi. Setelah pembahasan soal, kami mengulas materi SPLDV dan juga materi-materi yang sudah ada di materi interaktif tadi. Lalu KPM kami akhiri. Ini kami bentuk jajar genjang karena output dari ulasan materi hari ini. Lalu peserta didik akan mengisi angket penilaian pembelajaran. Setelah itu kami mengucapkan salam penutup. Ini sebagai proses. Lalu selesai. Di mana selesai tadi sudah saya ungkapkan kalau akhiran dan awalan adalah berbentuk elips. Untuk selanjutnya yaitu rencana media pembelajaran yang akan kelompok kami terapkan di SMP Muhammadiyah 4 Surabaya, tepatnya di kelas 8A. Untuk media pembelajaran diawali dengan start atau awalan dengan bentuk elips. Dari start ini kemudian kita akan menampilkan menu. Nah, ini merupakan proses sehingga bentuknya adalah persegi panjang. Dari menampilkan menu ini lanjut pada pilih menu materi. Jika kita memilih menu materi, maka akan menampilkan notasi. Kemudian pada tampilan notasi ini ada tombol next. Jika kita klik tombol next, kita klik tombol next, maka akan menampilkan metode penyelesaian SPLDV. Namun jika kita tidak klik tombol next, nanti akan tetap menampilkan notasi. Kemudian dari menampilkan notasi ini juga ada tombol home. Jika kita klik tombol home, maka akan kembali ke menampilkan menu. Namun jika tidak kita pilih tombol home, maka kita akan pastinya kita pilih tombol next dan lanjut ke menampilkan metode penyelesaian SPLDV. Dari menampilkan metode penyelesaian SPLDV seperti yang sebelumnya bakal ada tombol next. Jika tombol next diklik, maka akan menampilkan contoh soal. Jika tidak, akan tetap pada metode penyelesaian SPLDV. Dalam menampilkan metode penyelesaian SPLDV ini juga ada tombol home. Jika kita klik tombol home, maka akan kembali pada menampilkan menu. Jika tidak kita klik tombol home, maka akan tombol next, kemudian lanjut ke menampilkan contoh soal. Begitu juga di tampilan contoh soal ini juga ada tombol next. Jika iya, maka akan menampilkan kesimpulan, dan jika tidak, maka tetap menampilkan contoh soal. Kemudian akan ada tombol home, tombol home ini kemudian akan kembali ke menampilkan menu. Jika tidak kita klik tombol home, maka ia akan berhenti di sini. Kita ambil tombol home, kita klik, maka akan kembali ke tampilan menu. Nah, kembali lagi ke sini, jika kita tidak pilih menu materi, maka pastinya kita pilih menu penerapan.
Di menu penerapan ini, jika kita klik, jika iya, maka akan menampilkan penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tokoh 1 berjalan, kemudian tokoh 1 ini berhenti di toko buku, kemudian tokoh 1 berbincang dengan tokoh 2 terkait SPLDV. Nah, ini keempatnya ini merupakan proses sehingga berbentuk persegi panjang. Kemudian setelah ini ada tombol home. Jika kita tidak klik maka dia akan berhenti di sini. Kemudian jika kita klik tombol home maka ini akan mengarah pada tampilan menu. Kita kembali ke tampilan menu. Setelah pilih menu materi, pilih menu penerapan. Jika kita tidak pilih menu penerapan maka kita akan pilih menu soal. Nah, di sini jika kita pilih menu soal, maka akan menampilkan soal 1. Nah, ini kemudian siswa diminta untuk memilih jawaban. Ini juga merupakan proses sehingga berbentuk persegi panjang. Kemudian jika jawaban yang dipilih siswa adalah jawaban benar, apakah jawabannya benar? Jika iya, maka akan muncul tampilan benar. Namun jika jawabannya tidak benar, maka akan memunculkan tampilan salah. Dari setelah muncul tampilan ini benar ataupun salah, nanti kita akan mengarah pada soal kedua. Kemudian siswa juga diminta untuk memilih jawaban. Seperti sebelumnya akan ada pilihan decision, apakah jawabannya benar? Jika iya maka akan menampilkan benar, namun jika tidak maka akan menampilkan salah. Nah, kedua jawaban ini benar ataupun salah nanti kita akan lanjut kepada soal 3. Jadi akan menampilkan soal nomor 3. Kemudian siswa diminta untuk memilih jawaban lagi. Kemudian apakah jawabannya benar? Jika iya menampilkan benar, jika tidak maka akan menampilkan salah. Kemudian soal nomor 3 ini soal terakhir ya. Jadi setelah benar ataupun salah ini nanti akan mengarah pada tombol start. Semua akan kembali pada start. Begitu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penelitian dan pengabdian ini dapat berguna untuk evaluasi media pembelajaran pengaplikasian komputer mata pelajaran matematika ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.